Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansur, selaku yang punya ekspedisi taksi farm. Terus alamat saya ataupun garasi taksi farm itu terletak di Bondowoso, Kecamatan Telogosari. Untuk usia saya itu kelahiran 97 ya. Jadi kurang lebih 25 tahun untuk usia saya. Untuk sejarahnya taksi farm berawal dari tahun 2016 itu waktu saya mulainya membabat taksi farm itu. Jadi awalnya itu saya hanya punya mobil satu, terus berjalannya waktu saya mencari langganan, akhirnya dapat pelanggan, kewalahan di sana juga nambah. Jadi gak langsung nambah mobil aku ya. Jadi aku sih rental, jadi masih nyewa katakanlah, untuk nambah pelayanan ke orang biar bisa terbawa. Terus berjalan 5 bulan mungkin aku sudah bisa nambah 1 unit. Terus sempat aku juga tahun 2017 itu nambah lagi menjadi 3 unit tahun 2017. Terus itu pun masih 3 unit, masih kewalahan lagi, akhirnya aku nambah lagi ya. Untuk prosesnya itu memang sangat lama lah gitu. Terus untuk perjalanannya taksi farm itu memang mungkin dikatakan berat karena terlalu banyak ujian yang ada di dalamnya. Gak langsung semulus seperti membolak talikan tangan kan, seperti itu. Pernah itu anak-anak termasuk driver saya itu mempunyai musibah juga dalam perjalanan. Katakanlah pernah mobil ngeder dan sebagainya, pernah masuk jurang dan sebagainya. Itu sudah pernah dialami oleh teman-teman. Untuk awal itu 1 unit, tapi alhamdulillah untuk di tahun 2023 ini lengkap 7 unit ya. Lengkap 7 unit tahun 2023. Untuk awalnya saya membentuk ekspedisi itu gak langsung berbentuk namanya taksi farm. Di tahun 2020 inilah terbentuklah namanya taksi farm ya. Sebelumnya itu saya memakai nama pertama Wedus Balap. Terus berubah lagi di-upgrade menjadi New Wedus Balap. Terakhir ini menjadi taksi farm. Sudah 3 tahun menggunakan taksi farm. Untuk untuk alas dikasih nama taksi farm itu nama dikasih dikasih guru, katakanlah dikasih guru saya. Pernah saya juga mondok di situ Bondo, saya minta nama ya, akhirnya dikasih nama taksi farm seperti itu ya. Dari itulah mungkin dari namanya yang guru kasih berpesat lagi untuk katakanlah untuk muatan dan sebagainya, itu pesat lagi ya, semakin meningkat. Mungkin dapat berkah ya dari beliau seperti itu. Kalau untuk hambatan, seringkali saya juga banyak ujian lah, katakanlah banyak hambatan yang terjadi pada saya sendiri, terus pada anak-anak juga ya. Untuk hambatan itu ya pernah diuji, cuma di mana itu diuji dalam 2 hari itu berturut-turut. Saya pernah diuji satunya itu pernah anak-anak itu ngeder di Jawa Tengah, terus keesokan harinya itu guling ke bawah gunung, sempat oleng itu sudah ya. Maksudnya usaha saya itu sempat oleng karena 2 armada itu sudah tidak bisa tidak katakanlah masih dalam perbaikan, tinggal 1 yang mau beroperasional, sempat oleng waktu itu. Tapi alhamdulillah selang 1 bulan normal kembali ya. Yang membuat saya semangat itu ya gak lupa saya dari doa ibu saya. Sampai saya ngasih nama semua mobil yang ada itu ada doa di depan, itu doa ibu. Pasti itu ciri khasnya taksi farm, itu di depan ada doa ibunya. Nomor 2, drivernya di sini itu bukan hanya untuk kerja ya. Jadi saya ke teman-teman itu bukan hanya menganggap dia pekerja saya, terus katakanlah kerja dapat uang, bukan ya. Tapi sudah kayak saudara. Jadi kalau
anak-anak itu sudah ngumpul sama saya, gimana mau bangkit lagi. Waktu itu saya dihantam dengan hantaman yang begitu dahsyatnya, katakanlah mobil sudah hancur, terus guling ke bawah gunung dengan membawa muatan 70 ekor. Itu pun sudah puluhan juta ya. Aslinya untuk kerugiannya itu sudah puluhan juta. Tapi yang menyemangati itu banyak dari sekeliling saya, termasuk driver-driver saya. Saya mikir kalau anak-anak gak kerja di sini mau kerja mana lagi. Akhirnya saya tumbuh kembali, semangat kembali. Dalam 1 bulan tuntas untuk pelayanan. Jadi kalau untuk via rute itu gak semudah via charter. Maksudnya via charter itu langsung satu mobil kirim ke satu tempat, bukan. Kalau untuk ekspedisi itu pasti ada aturan jam, ada aturan hari masing-masing. Jadi saya mainkan untuk area Pulau Jawa, 1 hari Jawa Timur, 1 hari Jawa Tengah, 1 hari Jawa Barat. Itu pun kalau memang ada keterlambatan, saya memberanikan diri untuk membagi muatan biar cepat terkondisikan. Katakanlah muatan itu full, ketika harinya sudah telat untuk masuk, saya bagi untuk mobil yang ada di Jawa Tengah untuk mengimbangi supaya tidak telat itu. Terus nomor 2, seperti biasa tetap kami menjaga amanah. Pagi sore itu kami wajibkan ke anak-anak drivernya itu ngarit ya. Pasti ngarit, dikasih makan supaya kambing itu tetap sehat gitu. Untuk masalah COD, alhamdulillah masih dipercaya di farm-farm besar juga di sepulau Jawa. Terus termasuk teman-teman penjual juga masih dikasih kepercayaan. Itu untuk sistem COD itu biasanya itu bayarnya ke driver, dari driver itu masuk ke kantor, dari kantor itu masuk ke customer, jadi ke penjual. Jadi katakanlah kalau memang ada suatu kejadian di bawah driver ini uangnya tidak masuk, langsung hubungi kantor, jadi bisa dicek. Untuk kendala di ternak itu ya bukan sebuah keinginan dan tentunya saya mengharapkan ternak itu selamat semua. Tapi yang namanya juga nyawa, pasti ada trouble di sana, pasti ada. Entah itu pun ketika cuaca seperti ini, sering hujan, itu rawan kembung. Terus ya tidak terlalu fix ya, kalau cuaca seperti ini. Jadi dari ekspedisi kalau memang itu ada trouble, masih ada tanggung jawab dari pihak ekspedisi. Katakanlah memang asuransinya itu 50% dari punya tataan masing-masing ya. Jadi kalau harga domba itu masih di bawahnya 5 juta, berani kami ngasih asuransi itu 75% ke 50%. Kalau di bawah 5 juta. Kalau di atasnya 5 juta ke 10 juta itu kami memberanikan diri 50% untuk tanggung jawab. Seperti itu ya. Untuk pelayanan mencakupnya alhamdulillah sudah menambah trayek. Katakanlah kami sudah buka juga ke Jawa, Lampung, Sumatera, Palembang. Sudah kami buka juga untuk rutenya. Kemarinnya itu 5 tahun saya menekuni Pulau Jawa. Tapi banyak pelanggan yang menuntut untuk keluar pulau. Akhirnya saya bentuk juga demi kepuasan pelanggan. Ada tuntutan juga dari pemain nebur yang ada di Blitar dan Kediri, itu menuntut untuk membuka ke Pontianak. Insya Allah berjalannya waktu akan saya buka rute Jawa Pontianak ke Kalimantan itu ya. Untuk rencananya taksi farm, soalnya seperti ini ya, banyak keluhan dari penjual itu kan ketika jual gak langsung dapat uang, katakanlah masih proses, entah itu 1 hari 2 hari kambing sampai baru bayar. Keluhannya yang ada di pelanggan itu seperti ini, mau muter itu lama. Jadi kepengenan saya ke depan itu katakanlah bisa membantu para penjual, entah itu pun kambing naik 50% dari modal. Itu harapan saya ke depannya, biar cepat putarlah perputaran para penjual itu. Alasan saya bertahan di dunia ekspedisi memang mungkin sudah bagiannya saya itu di driver pelayanan.
Pernah saya nyoba usaha lain itu gagal, Kak. Jadi bukan hanya menggeluti di dunia ekspedisi seperti ini. Usaha saya sebelum ekspedisi itu memang sudah di sayur ya sering, terus di Lombok juga sering, terus di penjualan apa ya, kelapa juga pernah saya usaha. Tapi apa yang bisa mengisi ke saya itu ekspedisi. Jadi saya tekuni, dari inilah saya dapat yang manisnya kerja. Untuk omset itu aslinya tergantung ya, tergantung dari tergantung dari muatan juga. Kalau bisa diratakan itu kurang lebih dari 20 per bulan bersihnya itu. Motivasi untuk para pemuda, jangan pernah gengsi untuk berusaha. Pasti ada buah yang manis. Terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan ucap dari saya, mohon maaf segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.